Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian, jemaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua bisa melangkah duduk bersimpu di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan insya Allah akan dilanjutkan rangkaian ibadah sunnah lainnya. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya yang mulia, sahabatnya yang setia, serta pengikut-pengikutnya yang istiqomah dalam sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua kelak dapat dihimpunkan di dalam jannahnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan jemaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah sholat tarawih dan witir, perkenankan kami dari DKI Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Pertama, yang bertindak sebagai imam sholat tarawih malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Ibrahim. Kedua, penceraman tarawih akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rizal Siregar. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya laporan keuangan. 1. Saldo tanggal 13 Maret 2024 sebesar Rp4.354. Infak tarawih 13 Maret 2024 sebesar Rp901. Pengeluaran sebesar Rp500.000. Saldo saat ini sebesar Rp4.755.000. Atas amal jariah para jemaah sekalian, kami dari DKI Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullah khairan kasiron. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kami menghimbau kepada para jamaah yang membawa putra-putrinya, mohon agar dapat mendampingi sehingga tidak mengganggu jalannya rangkaian ibadah pada malam hari ini. Dan untuk ibu-ibu, kami persilakan mengisi saf dari belakang terlebih dahulu. Selanjutnya, kami dari DKM Al-Ikhlas masih menerima infak dan sodako untuk tajil dan berbuka puasa bersama, bisa berupa uang tunai maupun berupa makanan. Bila Bapak Ibu jamaah sekalian berkenan memberikan infaknya, dipersilakan bisa menghubungi Bapak Adam Usmanto atau Bapak Haji Abdul Mukti. Demikian maklumat yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Para alim ulama, para asatidzat, tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, jamaah sekalian yang berbahagia. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan Ramadan, dengan suatu harapan tentunya mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih bagus daripada tahun yang sebelumnya. Dengan suatu harapan pula mudah-mudahan rangkaian ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat dan salam kita sampaikan pula pada pimpinan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, dan juga kepada kita sebagai umatnya yang masih melaksanakan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan ceramah pada kesempatan malam ini yang bertemakan masalah sabar, mohon maaf barangkali penyampaian saya kurang jelas
karena giginya sudah tidak istiqomah lagi Pak, sudah tua. Tanda ketuaan kan uban sudah mulai bertabur, kulit pun sudah mulai mengendur, penglihatan sudah mulai kabur, pendengaran pun sudah tidak teratur, gigi pun sudah mulai gugur, makan pun sudah makan bubur, bentar lagi masuk. Jangan dulu. Saya masih diperlukan di masyarakat, mudah-mudahan. Ini tanda ya. Jadi manakala nanti penyampaian saya kurang jelas, mohon maaf. Ya sekalian yang saya hormati, tema ceramah malam ini adalah masalah sabar. Sabar itu ada 3. As-sabru thalathatun. Sabar ada 3. Yang pertama, sabar ketika kita melaksanakan ibadah seperti sekarang ini. Ini di bulan Ramadan, puasa Ramadan, kalau kita tidak sabar, Masya Allah ya. Dan juga Ramadan merupakan dilatih dengan kesabaran. Kalau belum waktunya kita buka, ya belum buka. Sekalipun di rumah tidak ada yang tahu, ya jujur tidak buka. Jadi sabar merupakan yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, masalah ibadah. Apalagi masalah ibadah, melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak sabar, ya Allah ya, yang pertama sabar tentang masalah ibadah. Yang kedua, sabar kita menghadapi maksiat. Maksiat itu bukan main judi saja, bukan main perempuan aja, bukan minuman saja. Maksiat pun termasuk korupsi, itu maksiat. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, sabar manakala kita kena musibah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan sungguh telah kami berikan cobaan itu dari sesuatu, kata Allah. Yang pertama minal khauf, cobaan sabar dari ketakutan. Takut, yang hidup takut mati, yang kaya takut miskin, yang sehat takut sakit. Kemarin juga banyak yang takut, yang tidak terpilih takut. Minal khauf. Wal ju', yang kedua harus kita sabar dari kelaparan. Banyak ibu-ibu sekarang yang ngantri, Masya Allah, ngantri sembako, ya Allah ya karim, Masya Allah. Wa naqsim minal amwal, kemudian kekurangan harta. Wath thamarat, buah-buahan. Wal anfusi, jiwa. Wa basyiris sabirin, dan berikan gambar gembira kepada orang sabar. Ini kasusnya khususnya terhadap Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam awal mulanya dia salah seorang nabi yang kaya raya. Allah coba musibah itu, sabar apa enggak? Harta kekayaannya termasuk pohon kurma semuanya terbakar. Tapi dia pun masih eksis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang ngambil pun Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayyub alaihissalam yang pertama Allah coba adalah masalah harta habis, terbakar, dibakar oleh setan. Yang kedua, dari anak-anaknya kena musibah penyakit menular, habis pula ia meninggal semuanya. Namun Nabi Ayyub alaihissalam masih eksis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah berikan cobaan kepada Nabi Ayyub alaihissalam wal anfusi, jiwanya, fisiknya sakit. Menurut salah satu riwayat,
Nabi Ayub alaihissalam sakit adalah sakit menular. Awal mulanya Nabi Ayub alaihissalam berada di tengah-tengah kota. Sehubungan dia punya penyakit yang menular, maka diusirlah sama tetangganya suruh pergi jauh-jauh meninggalkan kota itu, takut menular. Dengan berat hati Nabi Ayub alaihissalam, ia berangkat pindah hijrah dari kota itu ditemani dengan istrinya Siti Rahmah. Di salah satu pengungsian di gubuk, di sana ia tinggal. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, silahkan Engkau ambil semuanya ya Allah, dengan catatan jangan ambil lidahku untuk zikir kepada Engkau ya Allah, hatiku untuk mengingat kepada Engkau ya Allah, silahkan semuanya. Engkau yang memberikan kepadaku, Engkau pula yang mengambil, silahkan. Hamba-hamba Allah yang berbahagia, saat itu bekal pun sudah mulai habis, tidak ada yang dimakan lagi. Kemudian Siti Rahmah saat itu pun melamar pekerjaan di pabrik roti untuk makan. Namun lama-kelamaan pun ketahuan juga bahwa yang bekerja di pabrik roti Siti Rahmah adalah latar belakang suaminya punya penyakit menular, di PHK. Masya Allah. Tuh, coba Nabi Ayub. Kemudian setelah di PHK tidak ada lagi jalan, ya Allah. Satu-satunya Siti Rahmah mempunyai rambut panjang. Ia potong rambutnya dijual untuk makan, saudara-saudara. Kemudian dia pulang ke rumah. Ditanya oleh Nabi Ayub alaihissalam, dari mana kau Rahmah? Saya habis menjual rambutku, lihat kepalaku sudah, rambutnya sudah tidak ada separuh, sudah dijual untuk makan. Ya Allah. Disitulah saudara-saudara hamba Allah yang berbahagia, setan alaihi la'nah membisikkan kepada Siti Rahmah, wahai Rahmah, cobalah kamu tanya sama suamimu, kemanakah harta kekayaan kita dulu? Dulu kita ini orang kaya, sekarang kemana itu? Kemudian tanyakan lagi, kemana anak-anak kita ini dulu sering bersengkrama dengan kita, sekarang kemana itu? Yang ketiga oleh Siti Rahmah ditanyakan kepada Nabi Ayub, kemanakah kegantunganmu dulu? Dulu kamu sehat walafiat, sekarang kemana? Nabi Ayub tidak menjawab. Namun Nabi Ayub itu balik bertanya, wahai Rahmah, kamu sudah dibisikin oleh syaitan alaihi la'nah. Sekarang kamu pergi jauh-jauh, aku tidak melihat lagi wajah kamu. Sementara kamu sudah dikuasai oleh syaitan alaihi la'nah. Dengan berat hati hamba Allah yang berbahagia, Siti Rahmah meninggalkan sang suaminya Nabi Ayub di suatu gubuk yang dalam keadaan sakit. Kemudian setelah melangkah beberapa langkah, Nabi Ayub pun berpikir, ya Allah, istriku pergi jauh-jauh, kemana ini perginya? Ada wahyu dari Allah. Kemudian istrinya pun demikian, ya Allah, aku tinggalkan suamiku di gubuk sendirian, ya Allah, siapa yang ngurusi? Kemudian Nabi Ayub saat itu saat mengusir istrinya, awas Rahmah, manakala kamu kalau kembali ke gubuk ini, aku akan cambuk 100 kali. Setelah Allah berikan wahyu kepada Nabi Ayub dan Siti Rahmah, kemudian Siti Rahmah pun kembali lagi ke gubuk itu. Dilihat dari kejauhan, karena Nabi Ayub saat itu Allah berikan wahyu, wahai Ayub, idrib birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Wahai Ayub, cobalah kakimu itu getakkan, sentakan di bumi. Ketika itu Nabi Ayub menggetakkan kakinya di bumi, kemudian keluarlah air. Hadza azbun syarabu. Inilah wahai Ayub air yang kamu minum dan silahkan kamu mandi. Setelah Nabi Ayub alaihissalam meminum air itu, memandi air itu, maka
sakit yang ada di sekujur badannya hilang tanpa membekas. Hamba-hamba Allah yang berbahagia. Untuk itu Siti Rahmah kembali lagi ke gubuk itu, hampir tidak mengira bahwa itu suaminya. Namun Nabi Ayub alaihissalam sudah janji kepada Allah, manakala kamu kembali lagi ke gubuk akan aku cambuk 100 kali. Tidak kehilangan akal Nabi Ayub alaihissalam mengumpulkan ranting-ranting pohon yang kecil-kecil, idrib wala tahnat, bagaikan sapu lidi, maka dipukulkanlah terhadap istrinya Siti Rahmah. Hamba Allah yang berbahagia, dengan buah kesabaran itulah maka Allah mengembalikan kepada Nabi Ayub dan Siti Rahmah baik itu anak-anaknya dan juga hartanya. Untuk itu hamba Allah yang berbahagia, manakala kita kena musibah itu harus melihatnya ke atas, jangan ke bawah. Kalau kita punya nikmat harus ke bawah, jangan ke atas. Contoh, punya mobil, sekalipun mobil sederhana, syukur punya mobil dibandingkan dengan yang punya motor masih kehujanan. Yang punya motor pun harus berpikir syukur punya motor dibandingkan dengan orang yang punya sepeda. Sepeda pun harus mendayung capek. Yang punya sepeda pun syukur punya sepeda dibandingkan dengan orang yang jalan kaki. Yang jalan kaki pun bersyukur kepada Allah dibandingkan dengan orang yang tidak punya kaki. Kalau nikmat harus kita lihat ke bawah. Tapi kalau musibah, ya Allah, syukur kita kepada Allah. Di negara kita di Indonesia ini, ya Allah, aman, sentosa, beribadah, tenang. Sebab kalau kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara, Masya Allah, prihatin. Saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini sekarang ini kebanjiran di mana-mana. Ya Allah, tapi kita di DKI khususnya ini alhamdulillah dalam keadaan aman dan terkendali. Hamba-hamba Allah yang berbahagia, yang terakhir, saya tidak bisa meninggalkan tentang masalah bicara Quran. Mengapa Quran ini tidak ada yang minat? Bahkan miris sekali saat sekarang ini saya melihat orang yang belajar Quran itu tanpa ada yang mau, karena kalau istilah main bola, lemparan bola naik pun nggak ada, tidak ada yang menangkap. Istilah mancing, umpannya pun tidak ada, jadi tidak kena ikan. Ya itulah mungkin kelemahan kita, jarang sekali membicarakan masalah Quran. Padahal Al-Quran ya Allah amat sangat dahsyat sekali, baik untuk kehidupan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Hamba-hamba Allah yang berbahagia, demikianlah ceramah singkat saya, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan kesabaran bagi kita, baik sabar dalam ibadah, sabar dalam maksiat, naudzubillah, sabar dalam musibah. Mudah-mudahan ini yang dikatakan as-sabru minal iman, sabar sebagian dari iman. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.